Hai, bertemu lagi dengan saya, Bu Duma. Hari ini kita belajar termokimia, materi di kelas 11 semester 1. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalor. Matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Matahari yang diserap makhluk hidup akan diubah menjadi energi kalor. Diharapkan dengan pertemuan ini siswa dapat menentukan perubahan kalor atau entalpi dari suatu reaksi. Jumlah total energi kalor yang terkandung dalam suatu materi disebut entalpi atau H. Pernahkah kamu memperhatikan peristiwa es mencair? Pada proses ini, kita tidak dapat mengukur entalpi H2O dalam bentuk solid atau entalpi H2O dalam bentuk cair. Yang dapat ditentukan adalah perubahan entalpi, di mana delta H sama dengan delta H akhir dikurang delta H awal. Hukum bekalan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain dan dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Apa itu sistem? Sistem adalah objek yang diamati, sedangkan lingkungan segala sesuatu yang berada di luar sistem. Kita lanjut interaksi sistem dan lingkungan. Yang pertama, sistem terbuka, di mana dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Yang kedua, sistem tertutup, dapat mengalami pertukaran energi, tetapi tidak mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Yang ketiga, sistem terisolasi, tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Kita lanjut reaksi termokimia. Apa saja reaksi termokimia? Yang pertama, reaksi eksoterm, yaitu dengan ciri-ciri terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, delta H hasil reaksi kurang dari delta H preaksi. Yang ketiga, delta H kurang dari 0, berarti delta H-nya nanti adalah tandanya min. Delta H reaktan lebih besar daripada delta H produk. Kemudian, waktu suhu akhir lebih tinggi daripada waktu suhu mula-mula. Kita lihat pada contoh fermentasi gula. Sedangkan reaksi endoterm, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Kedua, delta H hasil reaksi kurang dari delta H preaksi. Yang ketiga, delta H lebih besar dari 0, berarti nanti delta H-nya sama dengan plus. Di mana grafiknya di sini kita lihat, delta H produk lebih tinggi daripada delta H reaktan. Kemudian suhu akhir kurang dari suhu mula-mula. Contoh pelarutan urea dalam air. Kita lanjut persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi atau delta H reaksi. Persamaan termokimia ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi ya. Kita perhatikan fase senyawa atau unsur yang terlibat dalam reaksi kimia ditulis ya. Ini adalah fasenya, ada yang berupa gas, padat, cairan murni,
dan larutan aki. Ini ada contoh, C2H2O dalam bentuk gas ditambah dengan 2,5O2 dalam bentuk gas akan berubah menjadi 2CO2 dalam bentuk gas ditambah H2O dalam bentuk gas. Delta H-nya sama dengan min 142 kJ. Kalau tanda min berarti ini adalah reaksi eksoterm. Yang B, apabila arah reaksi kimia dibalik, besar perubahan entalpinya atau delta H sama, tetapi tandanya berubah. Tanda min ini akan berubah menjadi plus, ya, tetapi besarnya sama. Jadi reaksi pertama kita balik, ya. Produk menjadi reaktan. Tetapi delta H-nya itu besarnya sama-sama 142, tanda plus minnya yang dibalik apabila reaksi kimianya dibalik. Yang C, apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali, nilai perubahan entalpi juga dikalikan. Jadi kalau reaksi ini kita kalikan, maka semua koefisien ini kita kali dan nilainya delta H-nya juga harus kita kali. Jadi kalau di sini ya Cu2H2-nya ini 1 mol. Kalau 1 ini berarti artinya 1 mol. Kalau kita mau kali 2 mol, berarti keseluruhannya kita kali. 2Cu2, perhatikan reaksi pertama dengan reaksi ketiga ya. Dikali 2 untuk reaksi pertamanya, jadi 2C2H2 ditambah 2 kali 2 setengah, 5O2 ditambah 2 kali 2 setengah, 5O2, 2 kali 2, 4CO2, ditambah 2H2O. Besar delta H-nya juga dikali 2. 2 kali min 142. Delta H-nya juga dikali 2. 2 kali min 142 menjadi min 28. Kita masuk pada contoh. Yang pertama, tentukan jenis reaksi yang terjadi. Nah, di sini ada 5 soal ya, 5 reaksi yang diketahui. Yang ditanya jenis reaksinya. Untuk menjawab soal seperti ini, kita perhatikan delta H. Kalau delta H positif, berarti dia reaksi endoterm. Kalau delta H negatif, berarti reaksi eksoterm. Berarti untuk nomor 1, ini adalah reaksi endoterm. Nomor 2, reaksi eksoterm. Nomor 3, reaksi endoterm. Nomor 4, eksoterm. Nomor 5, reaksi endoterm. Contoh kedua, diketahui CaC2 ditambah 2H2O menjadi CaOH2 kali, ditambah C2H2, delta H sama dengan plus 411 kJ per mol. Tentukan delta H reaksi jika 12,8 gram CaC2, MR-nya 64 direaksikan dengan air. Jadi kalau kita lihat di soal ya, ini adalah untuk 1 mol CaC2, delta H-nya plus 411 kJ. Berarti ini adalah reaksi endoterm ya, karena plus dia menyerap kalor sebesar 411 ya. Tanda plus artinya menyerap, tanda plus artinya reaksi endoterm menyerap kalor, sedangkan kalau tanda min itu artinya reaksi eksoterm melepas kalor. Sekarang kita perhatikan, ini adalah untuk 1 mol CaC2. Ya. Jadi yang ditanya adalah untuk 12,8 gram CaC2. Jadi dari sini kita cari dulu berapa mol yang direaksikan ini. Untuk mencari mol, massa per massa molekul relatif. Berarti 12,8 dibagi 64 sama dengan 0,2 mol. Jadi yang ditanya adalah untuk 0,2 mol CaC2. Karena yang diketahui untuk 1 mol, yang ditanya untuk 0,2 mol, berarti 0,2 mol, berarti delta H-nya untuk 0,2 mol adalah 0,2 dibagi 1 dikali plus 411 kJ per mol. Sama dengan plus 82,2 kJ per mol. Jadi kalornya yang diserap adalah 82,2 kJ per mol. Untuk demikianlah materi kita hari ini.
Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.